Assalamualaikum ya Rabbul Malaikati wal Ruh. Assalamualaikum ya Rabbus Samawati wal Ardh. Assalamualaikum ya Rabbul Arsyil Azim. Assalamualaikum ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku tercinta, luar biasa ya. Tuhan yang menciptakan kita semua. Jadi kita ini diciptakan ya. Assalamualaikum ya Rabbul Malaikati wal Ruh. Jadi kita ini diciptakan, luar biasanya. Sekarang di dalam ingatan itu pasti ingat Tuhan ya, Tuhan yang menciptakan. Jadi pembahasan ini yang di dalam ingatan itu ada suratul Fatihah. Kenapa Tuhan menulis suratul Fatihah untuk kita bersama? Supaya kita memahami dan menyadari bahwa tubuh ini milik Tuhan yang pertamanya. Makanya di surah Fatihah ini diawali oleh Fatihah, Al-Fatihah, ya kan? Al-Fatihah. Jadi yang dibukakan sebenarnya Al-Fatihah itu. Yang dibukakan apanya? Pemahaman hidup, ya kan? Yang dibukakan pemahaman hidupnya. Jadi kadang mah kita ini raga ini merasa milik sendiri, mata merasa milik sendiri, bibir merasa milik sendiri, tangan merasa milik sendiri, hidup ini merasa milik sendiri. Padahal kita sesungguhnya kan mata diciptakan, bibir diamanahkan, lidah diciptakan, tubuh juga diciptakan. Makanya setelahnya saya terlalu sombong mungkin ya kalau berbicara yang dibukakan ilmu mah. Cuma kan ini barangkali ada kesamaan di dalam pemahamannya. Jadi kenapa Tuhan menciptakan suratul Fatihahnya 7 ayat berulang-ulang yang sering kita baca? Ternyata pemahaman kepada saya ini adalah supaya kita mengerjakan pujinya Tuhan untuk tubuhnya yang kita merasa milik sendiri gitu. Kita mah merasa milik sendiri padahal tubuh ini kan milik Tuhan. Jadi kita mengerjakan pujinya Tuhan untuk tubuhnya Tuhan, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Pujinya Tuhan itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi nyambung lagi kepada surah Al-Imran. Al-Imran ini sangat berat. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, jadi kita ini menjemput ampunan dari Tuhan. Caranya memahami bahwa tubuh ini milik Tuhan. Bagaimana tubuh milik Tuhan ini tidak rusak? Makanya laksanakan pujinya Tuhan. Mana pujinya Tuhan? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dikaitkan lagi kenapa adanya 17 Agustus. Dikaitkan lagi kenapa ada 17 rakaat, ya kan? 17 Agustus luar biasa, supaya Samsul ingat kepada 17 rakaat. Ya, 17 rakaat itu menjadi patokan bahwa kita itu harus saling menyelamatkan. Karena di sholat diajarkan Assalamualaikum ke kanan, kita harus saling menyelamatkan dengan orang-orang yang di kanan. Assalamualaikum ke kiri, kita harus saling menyelamatkan dengan orang-orang yang ada di kiri. Saling menyelamatkan ucapannya, saling menyelamatkan pikirannya, saling menyelamatkan hatinya, saling menyelamatkan hidupnya. Nah, ini kajian, bukan kajian, pemahaman dari Tuhan setelahnya kita memohon hidayah wahdini kan ya, memohon hidayah. Jadi kita harus pahami, kita harus hayati bahwa tubuh ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Setelahnya kita dipahamkan bahwa tubuh ini milik Tuhan, maka kita mau tidur, ya kan? Kita pamit dulu, mohon ditidurkan, ya kan? Setelahnya bangun, kerja juga mohon dikuatkan, ya kan? Mau berjalan
mohon diselamatkan ya Rabbul Malaikati waruh, selamatkan saya dan seluruh manusia yang muji ya Allah ya Rabbul Malaikati waruh. Jadi inilah keluar biasanya Tuhan kita bersama yang menciptakan terlebih lagi huruf-hurufnya ya kan. Sebelum Fatihah ini ada huruf-hurufnya. Kenapa Tuhan menciptakan huruf alifnya? Kenapa Tuhan menciptakan huruf ba-nya? Kenapa Tuhan menciptakan huruf ta-nya? Kenapa Tuhan menciptakan huruf-hurufnya untuk kita semua? Nah, terjadinya corona untuk saya ini sangat luar biasa. Kenapa Tuhan menciptakan huruf qaf, huruf ro, huruf nunnya untuk kita bersama? Ternyata luar biasa ya. Huruf qafnya kita yang tadinya tidak bermata diamanahi mata. Huruf qaf itu ada kepalanya, kita yang tadinya tidak berkepala diamanahi kepala. Huruf qaf ada bibirnya, kita yang tadinya tidak berbibir diamanahi bibir. Jadi itu satu huruf qaf. Naik kepada qaf ya kan. Terlihatnya cuma satu huruf, tapi setelah didengarkan ada fa-nya, qaf. Ya, qaf. Jadi fa itu titik yang satunya hati. Kita yang tadinya tidak berhati diamanahi hati, kita yang tadinya tidak berkepala diamanahi kepala, kita yang tadinya tidak berbibir diamanahi bibir. Jadi terdengarnya cuma satu huruf, ternyata ada dua huruf qaf. Terlihatnya cuma satu huruf, tapi di dalamnya ada fa-nya, qaf. Diulang-ulang, qaf. Qaf. Ada surahnya, surah qaf. Nah, inilah surat dari Allah. Ini adalah tulisan. Ini surat dari Tuhan. Nah, ini kan surat dari Tuhan. Makanya di surah yang lain, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, ditulisnya kan ayat. Inilah ayat. Terus ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, jadi kita harus pahami ya, bagaimana supaya tidak masuk neraka, maka laksanakanlah pujinya Tuhan. Mana pujinya Tuhan? Yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Begitu. Jadi saudara-saudaraku pencinta hidupnya Tuhan ya, kita harus wajib menjadi habaib, wajib. Menjadi habib itu wajib. Kenapa wajib? Ya. Kenapa wajib? Karena kita kan harus saling mengasihi, harus saling menyayangi kan, tidak boleh lepas dari itu kan. Makanya setelahnya kita hayati, kita sadari bahwa tubuh ini milik Tuhan. Makanya yang dinyatakan di dalam suratul Fatihah itu adalah ternyata ya, kita ini yang harus mengerjakan pujinya Tuhan, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Untuk siapa? Untuk tubuhnya Tuhan yang kita selalu merasa milik sendiri ya. Nah, begitu. Jadi inilah kajian yang sangat saya juga sangat begitu kan, pas dipahamin ini luar. Allahu Akbar, subhana rabbiyal malaikati waruh, subhana rabbina rabbus samawati wal ardh, subhana rabbina rabbul alamin. Jadi saya pun terengah-engah mau berbicara ini karena ya memang sangat ringan gitu kan. Ringan luar biasa. Jadi setelahnya tadi kebahas sedikit coronanya ya. Jadi roh itu apa? Lidah ya. Kita yang tadinya tidak berlidah dilidahi. Terus naknya corona ya kan. Corona. Naknya bibir dan hati. Bibir dan hati. Kita tadinya tidak berbibir, diamanahi bibir. Kita tadinya tidak berhati, diamanahi hati. Subhana rabbina rabbul malaikati waruh. Jadi setelahnya kita pahami bahwa tubuh ini milik Tuhan, maka kita kerjakan pujinya Tuhan untuk tubuhnya. Karena tubuh ini milik Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya tidak masuk neraka? Maka laksanakanlah pujinya Tuhan, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Silakan baca terjemahnya, makna Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa ya di masing-masing kitabnya, supaya kita sama-sama saling menjaga, saling memelihara ya kan, tidak ada yang masuk neraka gitu maksudnya. Sekedar itu mungkin ya. Pembahasan sebetulnya mah tidak boleh ingat,
sebetulnya mah kepada 17 Agustus ini sebetulnya kenapa tidak boleh ingat? Kita itu tidak boleh mengingat keburukan-keburukan orang. Yang harus diingat itu adalah kebaikan-kebaikannya. Tidak boleh, ya kan? Kenapa tidak boleh? Karena kita itu diajarkan Ar-Rahman Ar-Rahim tadi, ya, pengasih dan penyayang lagi sekarang tuh. Jadi nggak boleh mengingat keburukan-keburukan orang, tatap masa depan yang sudah kita lupakan, yang ke depan kan sudah ada Al-Quran. Jadi asbabun nuzulnya Bismillahirrahmanirrahim adalah supaya kita mengerjakan pujinya Tuhan untuk tubuhnya yang kata kita memilih kita, ya kan? Subhana rabbina rabbul malaikati waruh. Jadi itulah kita sampaikan, yang sudah mendengarkan kita sampaikan supaya sampai kepada cahaya, karena kita dari cahaya sebetulnya, ya kan? Di sebagian ayat ada yang itu yang menerangkan dari tanah, ya kan? Nggak mungkin dari tanah di begini-begini, nggak mungkin kan? Makanya kita dari cahaya, maka laksanakanlah cahaya dari Tuhan supaya kembali kita menjadi cahaya, karena kita dari cahaya. Tuhan rabbina rabbul malaikati waruh. Nah, itulah yang Syamsul Arifin dapat sampaikan supaya kita kalau bahasa Sunda memulasara, menjaga, memelihara tubuh milik Tuhan itu tidak rusak gitu. Nah, gitu. Jadi inilah tujuan kita dihidupkan. Tujuan kita dihidupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, ya, meskipun agak gugup karena nggak biasa di kamera gitu kan. Agak gugupnya tuh sebetulnya untuk ajaran sendiri sih ini mah, cuma kan kita itu sambil ngarijian tukang pulsa, tukang kuota, ya kan, bener kan, saling ngarijian kan ibadah, melaksanakan cahaya dari Tuhan itu Ar-Rahman Ar-Rahim, ya wabillahi taufik katanya mah. Itu taufik dan hidayah itu sebetulnya berangsur-angsur kan, nggak sekaligus. Jadi masing-masing para ustadz juga jangan dibanding-bandingin, nggak boleh, ya kan. Jadi anggap semua ini adalah saudara, bukan saya mau menyaingi ustadz-ustadz yang lain, bukan, nggak boleh, ya kan. Kita ngebanding-bandingin orang tuh nggak boleh, karena kita tugasnya juga tadi mengerjakan pujinya Tuhan, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, semoga bermanfaat, karena kita diamanahi tubuh ya. Jadi meskipun sedikit, ya inilah kemampuan. Mungkin untuk lebih penasaran lagi bisa ditanya nanti huruf-huruf yang lain, atau udah saya sebarkan ke sebagian wilayah arti dari huruf-huruf dari Tuhan yang 30 huruf menjadi 30 juz, yang 30 huruf itu menjadi 30 juz, luar biasa. Jadi 30 huruf ini dari alif sampai iya-nya, sohihnya ini 30 huruf karena menjadi 30 juz. Jadi 114 surah diawali Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Kenapa di surah At-Taubah itu tidak memakai bismillah? Supaya kita berpikir kita harus tobat memakai bibirnya, tobat memakai hidupnya, ya, tobat merasa milik sendiri gitu kan, karena kita kan diciptakan gitu. Nah gitu, makanya Ar-Rahman Ar-Rahim begitu. Jadi nah inilah pemahaman yang dipahamkan kepada saya Syamsul Arifin, supaya bukan menyuruh mengerjakan, dipahami saja. Maaf, saya tidak menyuruh mengerjakan. Kalau kesuruh ya mohon maaf gitu kan. Aduh, jadi saya salah menyuruh gitu kan. Nggak maksud menyuruh, tapi sekedar membacakan suratul Fatihah. Terus juga astagfirullahaladzim, menjaga tubuh milik Tuhan supaya tidak rusak gitu. Jangan sampai kita tuh masuk kuburan
ya kan? Rugi kita masuk kuburan mah, ya kan. Allahu Akbar. Nah ini pengajaran akhirat, karena hari ini akhirat untuk hari esok. Ya begitulah, saya diciptakan semestinya dari dulu mungkin ya, supaya menjaga, memelihara saudara-saudara yang ada. Jadi ya kalau misalnya ada yang penasaran, boleh, ini bukan geguyon ya, ini mah pas saya dipahami apa, kok harus melaksanakan pujinya Tuhan, karena Tuhan itu maha terpuji ya kan. Terus apa namanya, di warung ya kan, saya dipahamin sokrin, kenapa nggak pakrin sekalian kan, karena susah pakrin mah katanya. Jadi sokrin doang. Sokrin itu apa? Sok tuh lidah sama bibir, klinnya bersih ya. Kenapa nggak sekalian pakrin ya kan? Kalau pakrin kan pak itu bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih ucapannya gitu kan, kalau pakrin mah ya kan. Jadi clean itu kan maknanya bersih kalau bahasa saudara kita mah. Jadi kalau pakrin mah lebih pasti semua juga ingin mah pakrin, tapi kan susah pengen pakrin tuh gitu kan. Adanya rinso ya kan. Rinso tuh apa? Kalau ro itu kan bahasa dohir, kalau ri itu bahasa hati. Bahasa hati katanya harus bersih, bahasa dohir juga harus bersih. Jadi ada ro itu lidah kan, ro. Rinso. Jadi ri itu bahasa hati juga harus bersih. Rinso. Yin itu kan di dalam, rinso. Yin itu kan di dalam. Jadi so-nya lidah dan bibir, ya kan? Subhana rabbina rabbul malaikati waruh. Jadi adanya di deterjen, di pembersih. Jadi kita setiap mau itu teh, kadang mah kita keceplosan, ya rabbul malaikati waruh, maafkan orang-orang yang sedang saling membicarakan keburukannya. Hapunten ya rabbal alamin. Abdi sareng jami-jami sadaya, maafkan saya dan orang-orang semua. Jadi setelahnya kita mau menggunjing nih misalnya, ya kan? Ingat lagi sokrin, ingat lagi rinso, ya kan? Terus ada lagi sekarang mah susah pakrin mah, ada apa? Daya, ya kan? Da tuh ini, ya kan? Da tuh cuma dibikinnya kan kanan semua, supaya kita tuh berbicara tuh yang kanan, yang baik-baik katanya. Nih tuh, da tuh ini. Terus yang titik, yang satunya ada titiknya, karena ada bibir dohir, ada bibir hati. Da tuh ini. Nah, dah ini dah. Jadi apa namanya, daya, ya kan? Adanya di deterjen. Jadi bahasa dohir harus bersih katanya, bahasa hati harus bersih. Ya Allah, mampuhan abdi sareng jami-jami sadaya ngabersihkeun bahasa dohir sareng bahasa hati. Terus tada ieu. Ditulisnya kan kanan semua udah jelas. Jadi kita harus berucap yang baik-baik. Terus ianya daya. Ya itu kan ada kepala ain, ada bibirnya, terus ada mata hati. Kalau tak kan mata dohir, sama bibir dan mata dohir. Kalau iya mata hati. Nah mata hati ini nih yang harus husnudon, ya kan? Mata hati harus husnudon, harus baik sangka kepada orang. Ya kan? Kadang mah lihat saya ini yang berbicara, padahal tubuh ini bukan milik saya. Ya kan? Suka suudon kepada tubuhnya yang miliknya ini. Jadi kita istirahat, ya kan? Istirahat, bikin apa namanya, rekaman seperti ini. Kenapa? Supaya kita belajar membersihkan ucapan, membersihkan hati, membersihkan pikiran, gitu kan. Barangkali tadi habis saingan banyak, dagang kan nggak laku, saingannya banyak, kan kita tuh mau mohon teh, ya Allah panjangkan umur. Kalau panjang mah pasti ada batasnya ya, dah pengen hidup deh kan seumur umur, jadi harus ingat pujinya Tuhan terus. Ya Allah ya Rabbal alamin, mampuhan. Jadi pengen hidup kan ini kan seumur umur, jadi supaya ini ya kita tuh berusaha menjadi orang-orang yang pada akur. Ya Allah panjangkan umur sareng mampuhan ala lakur. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi saya tuh udah pengen teh seumur umur hidup teh,
ya Rabbul Malaikati Waruh. Jadikan saya hidup seumur-umur, gak mau dikubur ya Rabbul Malaikati Waruh. Jadi kita ini ya diingetin harus melaksanakan pujinya Tuhan, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Alifnya alif hidup. Kita yang dihidupkan, yang melaksanakan pujinya Tuhan untuk tubuhnya, yang karena kita memiliki sendiri, ya kan? Nah, berhubung kita apa-apanya dari Tuhan, maka ya begitulah kewajiban kita. Ya mungkin silahkan dikaji, dihayati supaya lebih teliti lagi. Huruf-hurufnya yang lain silahkan dipecahkan. Kalau penasaran masih toklin ya kan, kita diletakkan ya. Terus kalau di mie ada nih sedap ya kan, kita harus satu ucapan katanya sedap. Kok bisa satu ucapan artinya? Jadi sedap, dap itu kan tadi lidah. Satu ucapan dari Tuhan apa? Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Satu ucapan dari Tuhan. Kalau mie itu mie sedap, ya kan? Sedap itu satu ucapan. Jadi dari Tuhan itu Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya? Dengan menyebut nama Tuhan yang mengasihi dan maha penyayang. Masa nyebut doang gitu tuh kan? Nah kalau apa Indomie ya kan? Ya itulah ucapan Tuhan itu Indomie ya kan? Wah kenapa? Itu kan bibir hatinya Tuhan. Bibir hatinya Tuhan. Do itu kan lidah dan bibir, titik yang satunya hati. Jadi lidah hati dan bibir hati. Jadi dari bibir hati Tuhan itu kitanya, seluruh dunia ini, keinginan Tuhan kita bersama kita ini pada saling mengasihi, saling menyayangi begitu. Nah, subhana rabbina rabbul malaikati waruh, subhana rabbina rabbus samawati wal ardh, subhana rabbina rabbul alamin. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan supaya kita saling memberikan manfaat ya kan? Karena saya dengar dari hadis itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat kepada sesamanya ya kan? Ya itulah yang disampaikan. Assalamualaikum ya Rabbul Malaikati Waruh. Assalamualaikum ya Rabbus Samawati wal Ardh. Assalamualaikum ya Rabbul Arsyil Azim. Assalamualaikum ya Rabbal Alamin.